Sudah keberapa kali ini Matius 8. Tapi masih ada satu lagi pelajaran yang saya pikir, tapi saya mungkin udah berhenti saja, tidak akan bahas lagi, yaitu ayat yang terakhir. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Masih ada satu ayat itu, karena hari ini kita masih mau bicara tentang dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, ya. Matius pasal 8. Tadi dibaca dari ayat 5 sampai 13. Kita ini mau bicara tentang perwira dan Tuhan, perwira dan hambanya, perwira dan Israel. Lalu kita akan aplikasikan dalam hidup kita. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang perwira yang dengan rendah hati datang pada Tuhan karena dia tahu siapa dia. Siapa dia? Tuhan, saya tidak pantas menerima Tuhan di rumah saya. Katakan satu kata saja, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya tidak pantas, kenapa? Kalau saya datang mengunjungi pasukan, kalau saya datang ke satu daerah, orang-orang menyambut saya. Kalau panglima saya, komandan saya, jenderal saya yang datang dari Roma, maka saya harus sambut meriah. Sedangkan Tuhan lebih dari siapapun. Tuhan lebih dari apapun. Jadi saya tidak punya kesempatan menyambutkan yang meriah. Dan dengan apa saya sambut tidak pantas. Yang ada di dunia ini tidak pantas saya gunakan untuk menyambut engkau. Karena engkau terlalu mulia. Itu yang dimaksud dengan aku tidak pantas menerima Tuhan di rumahku. Bagaimana saya menyambut engkau? Semua kemuliaan yang ada pada saya tidak pantas untuk menyambut engkau. Bahkan semua kemuliaan yang ada di dunia ini tidak pantas untuk menyambut engkau. Engkau terlalu mulia. Apa yang akan saya buat untuk menyambut? Saya tidak pantas. Saya cuma ada di kakimu. Saya lebih rendah dari hamba saya. Hamba saya sakit. Saya datang padamu, meminta padamu. Saya mewakili hamba saya. Dia terlalu rendah. Saya bahkan lebih rendah dari hamba saya. Saya datang padamu. Dan engkau dengan begitu mulia, katakan pada saya akan sembuhkan hambamu. Saya akan datang ke rumahmu. Tuhan, hamba tidak pantas menerima. Hamba tidak punya sesuatu yang dapat dipakai untuk menyambut engkau. Tidak ada sesuatu dalam diri hamba untuk menerima engkau di rumah hamba. Tidak dapat. Itu kata yang dipakai oleh perwira itu. Ketika Tuhan katakan, aku akan datang menyembuhkan. Tuhan, katakan satu kata saja. Tidak ada kemuliaan di dunia ini yang dapat menyambut engkau. Perwira itu tidak tahu. Orang yang dia hadapi, Allah yang dia hadapi itu adalah Allah yang lahir di kandang binatang. Yang pada waktu dia datang ke dalam dunia, tidak ada satupun yang menyambutnya. Semuanya pura-pura tidur dan menutup pintu, membiarkan Maria yang hamil Tuhan itu masuk ke kandang binatang. Dan Tuhan, juru selamat orang Israel itu, lahir di kandang binatang. Anak-anak kerajaan itu tidak ada itu. Tidak ada yang tahu, sang juru selamat sudah datang. Sudah datang di Betlehem. Tetapi yang menyambut dia, yang memberitahu tentang kedatangan dia adalah para malaikat yang mulia dari surga datang. Memberitahu kepada orang-orang hina di padang. Tidak ada yang menyambut Tuhan. Dan hamba itu terbalik. Dia bukan tidak ada yang menyambut. Kalau hamba itu, saya tidak pantas. Tidak ada sesuatu yang dapat saya banggakan Tuhan untuk menyambut engkau. Kalau saya pergi PA pada hari Jumat, saya akan berpakaian apa yang paling bagus saya punya. Atau kalau saya pergi PA. Satu waktu saya sadar, saya mau pakai sebagus apapun, tetapi kalau saya datang di tempat PA itu, yang paling bagus yang saya punya, itu mungkin yang paling jelek yang mereka punya. Jadi mendingan saya pakai yang jelek saja.
Tapi yang jelek yang saya punya, itu masih bagus, saudara. Jadi kadang-kala saya mau tampil, saya waktu itu saya udah gaya banget, rambut sudah saya ini, udah pakai wangi di mana-mana, sudah pakai gaya. Saya mau ketemu Raffi Ahmad. Pas ketemu, saya paling jelek. Tapi kalau di hadapan Ibu Yosi, saya paling cakep kan. Raffi Ahmad putus. Ya kan? Sudah siapkan dengan seindah-indahnya, ketemu dengan yang paling mulia, saudara jadi kere nggak? Jadi ya ampun. Ada yang waktu menjalan datang di cermin mondar mandir sampai 1,5 jam. Acaranya cuma 30 menit. Sudah ke sana balik lagi. Aduh kurang. Balik lagi kan? Pernah begitu? Supaya apa itu? Supaya saudara saya dianggap rapi kan gitu ya. Orang nggak jijik lah kalau gitu. Kata itu nggak bagus ya. Nggak, kok gitu sih? Nggak gitu ya. Tapi selalu aja kita punya kekurangan ya. Ya. Jadi mendingan apa adanya aja ya. Adanya itu ya itu. Ya kan? Nah, perwira ini dia tahu sekali. Saya tidak punya sesuatu dapat menyambut Tuhan. Apa yang saya bisa banggakan di hadapan Tuhan? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Tuhan, bukankah saya sudah melakukan ini? Nggak ada ya? Baru ya Tuhan. Oh, ya, gitu ya. Saudara tahu si perwira? Kalau dia berdiri lalu dia perintah orang, ya kan? Dia perintah prajuritnya, dia bilang di sini kan, saya punya bawahan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Ya, waktu dia datang kepada Tuhan. Atau perwira dulu datang lalu prajurit datang. Dia bilang begini, prajurit, kamu jaga bos. Dia akan beri bilang, lalu pergi. Pada waktu selesai dia katakan, selesai waktu itu juga sang prajurit akan bilang, siap, saya pergi. Benar nggak? Nggak bisa tunda kan? Karena dia komandan kan? Nggak bisa. Bagaimana Pak? Nggak ada pertanyaan. Ketika dibilang, dia langsung dan langsung jalan. Nggak begini. Siap. Terus diam terus begini. Enggak. Saudara dia gitu? Itu bawahan. Ketika dia bilang begini ke Tuhan Yesus, hambaku menderita, hambaku sakit di rumah, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dia sangat menderita. Saudara tahu apa yang Tuhan jawab? Siap, saya akan pergi ke rumahmu. Hebat ya? Hah? Benar gitu? Hah? Dia belum selesai mengeluarkan kata-katanya. Baru dia selesai, Tuhan langsung bilang, aku akan pergi. Tuhan menempatkan diri sebagai prajurit di bawah seorang perwira. Bisa lihat? Dan itu yang kita mau kan? Kalau kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau begini. Harusnya Tuhan bilang, siap Sony, saya segera laksanakan. Begitu kan? Yang minggu lalu saya katakan, baru setelah itu Pak Sony akan bilang begini, lu lihat Andia, papa yang ngomong. Coba lihat kan? Perwira. Anak Tuhan, anak raja. Lihat kalau anak raja ngomong, raja sepatu. Ada begitu? Enggak ada? Jadi perwira ini hebat sekali kan? Ketika Tuhan Yesus bilang, saya akan pergi. Dia langsung tahu, Tuhan, saya bukan atasan Tuhan. Ya, saya tidak pantas menerima. Siap, nggak pantas Tuhan. Karena saya datang di kakimu. Saya datang padamu. Saya tidak datang untuk membawa perintah. Saya datang dengan permohonan. Tolong ingat dalam berdoa. Kalau kita berdoa pada Tuhan, kita tidak datang dengan perintah. Kita datang dengan permohonan. Kalau kita memohon pada Tuhan, kita memohon, tetapi di hati meminta Tuhan. Dosa. Ketika prajurit itu bilang, siap, sekarang yang berdiri di hadapannya adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, saya akan pergi. Waktu itu dia langsung tahu, tidak pantas ini terjadi. Tidak pantas Tuhan mengatakan pada saya akan pergi. Ya, nggak pantas. Saudara bisa lihat kan hebatnya prajurit ini kan?
Sebenarnya banyak sekali yang kita merenungkan ini. Cuma udah mau Desember ini masalahnya. Ya kan? Sudah mau Desember. Jadi khotbahnya mesti jangan prajurit. Mulai kandang khotbahnya. Ya kan? Domba. Apa lagi? Herodes, Pilatus. Herodes. Kaisar Agustus. Walaupun bulan Desember. Ya kan? Kalau saudara lihat tuh prajurit datang. Yesus datang sebagai prajurit. Yesus cuma bisa bilang begini kepada satu oknum yang luar biasa. Ketika dia bilang, saya siap Bapa. Itu hanya kepada siapa Tuhan Yesus bilang begitu? Kepada Bapa di surga. Ya. Tapi kalau dia bilang begitu kepada seorang perwira, saya akan datang melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia bilang? Karena saya datang lebih rendah dari hamba. Saudara lihat, Tuhan Yesus, perwira, hamba. Perwira itu datang di bawah hamba untuk mewakili hambanya datang pada Tuhan. Sekarang Tuhan turun lebih lagi. Tuhan bilang, aku akan datang. Adakah orang yang mau bangga kalau Tuhan merendahkan diri seperti itu? Saudara tahu apa yang kita katakan? Dia merendahkan diri, bahkan menjadi seperti hamba. Benar? Dia datang rendah sekali. Tetapi perwira itu tahu diri. Sehingga tidak heran kalau Tuhan bilang begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Dia bilang pada mereka, dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, dia ngomong kepada siapa itu? Orang-orang yang mengikuti dia, orang apa? Hah? Orang Manado? Orang mana? Orang Lampung? Orang Pati? Orang Kudus? Orang Israel? Dia bilang gini, aku tidak dapati iman seperti ini di antara orang Israel. Yang ikut dia, orang Israel bukan? Orang Israel. Harusnya malu kan mereka kan? Ya kan? Saya tidak pernah dapati iman seperti ini di antara kalian sekalipun. Halo. Kalau dia datang di sini, lalu dia datang sini, woi, kamu sudah belajar dari seorang perwira? Dia BSD? Saya tidak dapati iman itu ada di antara kalian. Saudara mau bilang apa? Mau bilang Tuhan tega banget sih Tuhan. Apa sih yang kurang? Coba lihat saya Tuhan. Saya serahkan semuanya. Setiap hari saya melakukan ini. Bayangkan kalau dia bilang gitu ya. Kita mau bela diri. Hah? Kita mau bilang, nggak begitu kali Tuhan. Masa sih nggak ada satupun yang baik pada saya? Tuhan bilang nggak ada. Kalian orang berdosa? Apa kalau orang berdosa? Ada yang baik di orang berdosa? Nggak ada. Tidak ada yang baik. Tidak ada satupun yang baik. Jadi apa yang kita mau banggakan? Dia bilang, saya tidak dapatkan iman seperti ini di antara orang Israel, termasuk kamu. Orang Israel aja nggak punya iman begitu. Apalagi orang BSD. Ya kan? Apalagi orang yang ibadah di sini. Pasti nggak punya iman seperti itu. Iman seperti itu gimana? Yang tadi, dari bawah merendahkan sampai ke bawah. Kita jangankan orang hina. Baru nggak sempat salaman aja dia bilang, Pak Soni, saya datang gereja tapi kok itu ibu nggak salaman saya ya? Sombong sekali. Orang Kristen apaan begitu? Salam aja nggak Pak? Lihat saya aja enggak? Saya bilang apa kira-kira kalau ada protes begitu? Ya ibu nanti saya tegur. Saya panggil ibu yang nggak tegur itu. Kenapa ibu nggak tegur ibu ini? Ibu itu bilang, loh, ibu itu juga nggak tegur saya. Memang dia siapa? Dia juga nggak tegur saya. Terus saya mau panggil siapa kira-kira kalau jadi begitu? Saya langsung bilang, jadilah kehendakmu. Nah, ada yang masih dari jauh udah begini tangannya. Baru belum buka pintu, udah mau salaman. Itu namanya JJ sama Al. Belum buka pintu, Pak. Terus saya bilang tadi, sekarang COVID lagi naik, J. Dia tanya, emang naik berapa? Nggak tahu, pokoknya lagi naik. Emang naiknya kemana? Maksudnya begini, J. Orang yang kena COVID itu sudah banyak. Oh, jadi pakai masker.
Dan nanti JJ lihat kalau ada om-om, tante, oma, opa nggak pakai masker, bilang pakai masker. Terus dia dengan gayanya, Pak Sony nggak pakai masker, itu baru Pak Sony sadar. Enak sekali berkata-kata, lupa kalau tidak melakukan. Ya kan? Saya tidak dapati iman seperti itu. Karena orang Israel imannya seperti apa ya? Kalau orang Israel itu imannya begini, saya ini anak kerajaan, kami ini anak Abraham. Jadi pantas kalau kami menerima yang baik-baik dari Tuhan. Ya kan? Tuhan sudah tuntun nenek moyang kami dari Mesir sampai Kanaan dengan hebat sekali Tuhan tuntun. Sekarang kami sudah di negeri perjanjian. Jadi kami pantas kalau menerima semua yang indah dari Tuhan. Pantas kami terima. Ya kan? Padahal mereka lupa bahwa waktu Tuhan datang di kandang binatang nggak ada satupun yang mati. Ya kan? Mereka yang datang pada Tuhan waktu Tuhan menyembuhkan orang, baru mereka datang. Waktu mereka lapar, mereka datang pada Tuhan. 5.000 orang laki-laki datang pada Tuhan seperti itu. Baru mereka bilang, ini nabi hebat. Ini nabi hebat. Itu orang Israel. Mereka merasa mereka pantas menerima sesuatu dari Tuhan. Itu mental-mental Yahudi. Mental-mental Farisi. Mental-mental ahli Taurat. Kami pantas duduk paling depan. Itu nggak terjadi di BSD. Karena kalau BSD duduk paling belakang. Walaupun sudah penuh di belakang, numpuk kalau numpuk. Duduk paling belakang. Itu rendah hati apa mau buka-buka HP sebenarnya. Kalau duduk paling belakang. Kalau Israel enggak, duduk paling depan. Mereka mesti duduk paling depan, pakai baju yang mantap supaya dihormati kan. Rabi, dia cuma begini. Wih, sedap sekali kan. Pak Pendeta, Shalom. Asik banget. Kapan ya jadi pendeta begitu ya? Pak Pendeta. Sedap sekali. Ya. Israel begitu, itu mental-mental itu. Kami anak Tuhan. Kami anak raja. Kami bangsa pilihan. Kami seperti ini. Satu yang mereka lupa. Kami anak Adam. Apa itu anak Adam? Kami anak orang durhaka. Kami anak pendosa. Benar nggak? Bangga di tengah anak Abraham. Dia lupa ada di atas siapa? Ada anak Adam. Nah, benar? Karena dosa Adam semua berdosa. Ternyata itu ya. Masih bangga dia. Tapi beda Pak. Kalau kami beda. Itu orang Israel. Ya. Jangan dikira orang Israel jelek. Ini cuma karena di sini. Tetapi tahu nggak, ketika Tuhan bilang begini ke mereka, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Beda dengan di mana? Beda dengan duduk makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub ya. Kalau tidak duduk dengan mereka, maka ada ratap dan kertak gigi ya. Jadi cuma begini. Kalau tidak ada di sini, maka ada di sini. Kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, maka engkau berada di luar Tuhan. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Ada ratap dan kertak gigi. Ada kesakitan yang luar biasa. Engkau kira engkau penting di dunia ini? Enggak. Engkau akan masuk di situ. Itu orang Israel. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman seperti perwira. Punya iman yang merasa saya paling di bawah. Dan biar Tuhan sendiri akan mengangkat. Ketika kita punya hati seperti itu, Tuhan yang akan bilang, lihat, kira-kira membusungkan dada? Hah? Enggak kan? Dia kan enggak langsung ngomongin, tuh lihat kan? Benar kan? Perwira itu bilang apa? Tuhan, katakan satu kata saja, supaya hambaku sembuh. Maksudnya begini Ibu Bapak, Tuhan, kalau engkau sembuhkan hamba saya, cukup itu saja. Selebihnya, berilah saya kesempatan untuk mengurus hamba saya. Ada nggak orang berdoa seperti itu? Tuhan, sembuhkan saudara saya. Dan beri saya kesempatan untuk mengurusi dia sampai selesai. Minggu lalu saya katakan kepada anak-anak. Masih ingat? Tuhan sudah membuat engkau seperti sekarang.
Adakah anak-anak yang akan bilang, Tuhan, ketika orang tua saya menjadi tua, biarlah saya diberi kesempatan untuk mengurus mereka. Karena mereka sudah mengurus saya sampai sekarang. Ada yang mau berdoa begitu? Enggak usah. Kalau tidak seperti itu, siap-siap menjadi anak dur. Enggak usah ya. Ya. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa datang. Sebutkan satu kata saja. Artinya dia lagi bilang, suruh saya pulang Tuhan. Dan beri saya kemampuan untuk mengurus hamba saya. Mulia sekali. Orang Israel punya itu? Enggak punya. Ya. Beri saya kesempatan Tuhan. Ketika Engkau jawab doa saya, ketika Engkau memberi pada saya sesuatu, beri saya kesempatan untuk mengurusi orang-orang yang saya kasih. Dan mengurusi orang yang mengasihi saya. Itu kata yang boleh kita artikan dari apa yang perwira katakan. Orang Israel bagaimana? Mereka menolak Tuhan. Sehingga pada saat di dalam Kisah Rasul pasal 13, Paulus bilang, karena kamu menolak, maka kami beralih kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kamu menolak, karena kamu menolak juru selamat, kami beralih kepada bangsa-bangsa lain. Ya, mereka belum mengerti ketika Tuhan katakan di sini akan datang dari barat dan timur, belum mengerti. Tapi setelah Paulus dipakai Tuhan, baru mereka tahu, oh ternyata ketika Israel menolak juru selamat, Allah pergi kepada bangsa-bangsa lain, dan kitalah bangsa-bangsa lain itu. Sehingga Alkitab katakan, kalau yang pohon asli saja Tuhan abaikan, apalagi cuma ranting, apalagi yang cuma dicangkokkan, boleh sombong nggak? Israel saja Tuhan bisa tolak, apalagi kita. Ya, itu yang mesti taruh dalam hati kita. Itu kalau dari Israel. Saya nggak mau, mungkin nanti di PA baru saya jelasin banyak. Ini yang praktis saja, yaitu ketika si perwira bilang, Tuhan, katakan satu kata saja, saya pulang. Dan saya akan sampai. Ketika dia sampai di rumah, dia buat hambanya sembuh? Enggak. Pada waktu itu hambanya langsung sembuh, dan dia cuma datang dan bilang, kamu sudah sembuh. Iman siapa yang menyembuhkan itu? Iman hambanya, iman si perwira, atau apa? Satu yang jangan dilupakan, bukan soal iman itu, tetapi soal kuasa Tuhan. Kita mau punya iman seperti apa, yang menentukan itu adalah Tuhan. Sehingga tidak ada kebanggaan sama sekali. Tidak ada. Saya bilang di PA kan, kita belajar dari perwira, bukan contoh perwira ini. Belajar tentang kuasa Tuhan. Tuhan yang melihat seorang perwira, bukan dia datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan datang di Kapernaum. Tuhan datang ke Kapernaum. Apakah kalau Tuhan lagi mengajar di atas bukit perwira itu akan datang? Belum tentu datang. Tetapi Tuhan tahu ada seorang perwira yang punya iman luar biasa. Dia sudah tahu dari kekekalan, dan dia tahu hambanya sedang sakit. Kalau saya datang, maka pergumulan dia itu akan dia bawa kepada saya, dan saya akan tunjukkan padanya kuasa saya. Dan Tuhan tahu, perwira itu akan bilang, balikkan saya ke rumah saya, supaya saya dapat mengurus orang-orang yang kau kasihi. Saudara bisa punya itu? Saudara mau berdoa dan bilang pada Tuhan, jika Tuhan berkenan, beri saya kesempatan melayani orang yang saya kasih. Tetapi yang paling penting, mengasihi orang yang engkau kasih. Dan jangan pernah berhenti mengasihi. Jangan pernah berhenti mengasihi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang punya kasih yang kekal. Biar Tuhan yang menilai kita. Karena kalau Tuhan nilai, nggak pernah salah. Jangan seperti Israel yang merasa penting. Padahal memang penting mereka. Ya kan? Seperti itu, tapi jangan sampai menolak Tuhan. Jangan sampai datang pada Tuhan hanya untuk meminta sesuatu. Tapi datang pada Tuhan, Tuhan akan nilai dia punya iman yang tidak ada di orang lain. Kita bisa? Nggak bisa, saudara. Jadi kenapa saya ngomong ini? Belajar saja. Nggak bisa. Yang ada adalah kita punya mata yang sama, ya kan? Tapi beda-beda ya. Tetap dua mata ya. Tapi beda. Ada yang sayu, ada yang tajam, ada yang banyak keluar air mata, ada yang nggak pernah keluar air mata. Sama, mata kan sama kan? Sama kan? Tapi beda kan? Setiap orang punya sesuatu dari Tuhan, dan itu mulia. Apapun yang ada pada kita dari Tuhan. Jadi jangan, tapi kenapa hidung saya bengkok, Pak? Nggak apa-apa.
Kera itu bengkok ke bawah hidung, tapi dia nggak pernah mikir. Yang dia cuma tahu nyanyi-nyanyi kalau di sana Ragunan kan, teriak-teriak. Kita punya sesuatu. Tapi saya seperti ini, Pak. Saya kok nggak bisa? Enggak. Apa yang ada pada kita itu yang Tuhan berikan. Karena yang menilai itu adalah Tuhan. Tuhan yang nilai kita. Dia nilai dari kekekalan. Nggak cuma kita cuma lihat baru 2 hari, semangat sekali dia, Pak. Baru 2 hari itu. Belum tentu hari ke-12. Ya kan? Setelah hari ke-12 dia, ya ternyata, ya ampun, ternyata dia cuma begitu. Belum benar itu. Karena belum hari ke-27. Nanti dia naik lagi begitu kan hidupnya. Jadi salah kan kalau kita menilai kan. Tapi kalau Tuhan nilai, selalu benar. Sakit hati nggak kalau orang nilai kepada saudara? Kalau saudara tidak, sudah tampil saudara, sudah rasa, sudah cukup lah ini. Kalau orang bilang ini, masih jelek gitu. Saudara sakit hati? Sakit hati lah. Ya kan? Enggak ya? Enggak kalau rohani lagi bagus. Kalau rohani lagi bagus, biar orang bilang, kamu, apa kamu? Enggak apa-apa, kita bilang, ampuni dia. Karena Tuhan mengajar, mengampuni. Kalau rohani lagi jatuh, dia baru salah lihat. Bagaimana? Ya kan? Baru dia lihat, kita juga langsung buang muka. Karena rohani lagi turun. Nah, punya iman seperti perwira nggak bisa. Nggak bisa. Cuman dia yang seperti itu. Orang Israel aja nggak ada, apalagi orang BSD. Ya kan? Di Israel nggak ada. Apalagi di sini. Jadi di sini imannya seperti apa? Imannya kecil-kecil. Ya kan? Saya lihat nih, imannya mana nggak kelihatan di sini, imannya mana iman. Nggak ada iman di sini. Ada anggota jemaat itu nama iman? Nggak ada. Agung ada. Iman nggak ada. Tapi agungnya nggak datang gereja, lupa. Ya kan? Lagi gereja dari rumah. Lagi sakit. Kita mesti doakan. Biasanya harusnya khotbah tanggal 26. Tapi belum bisa. Untuk tanggal 27 yang khotbah Pak Dance, bukan saya. Karena harusnya Pak Dance khotbah 2 minggu lalu. Ya kan? Tapi yang bawa makanan tetap tidak dirubah. Ya. Bawa yang banyak. Saudara cuma punya apa yang Tuhan beri. Saya cuma punya seperti itu. Ya kan? Kita cuma punya apa yang Tuhan beri. Dan sudah cukup ketika orang nilai, kamu kok begitu? Harusnya kan begini. Kita bisa bilang kalau saja kan. Tuhan kasih begini, kita mau bagaimana? Ini yang Tuhan kasih ke saya. Pemahaman saya cuma begini, iman saya cuma seperti ini, kehidupan saya cuma seperti ini, tapi saya akan punya hati yang rendah di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang nilai saya. Dan itu selalu benar kalau Tuhan nilai. Pernah salah? Pernah Tuhan salah nilai? Nggak pernah. Kita yang salah nilai. Karena kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan selalu lihat kita. Tuhan selalu melihat kita. Dan sebenarnya kita ada di hati Tuhan. Disayangi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Mau takut? Nggak apa-apa. Tapi selalu ingat ada di hati Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan memberi sesuatu padamu. Lalu kita bilang, kalau begitu nggak usah beri. Bukan begitu maksud saya. Bukan itu yang dimaksud dengan perwira. Maksudnya saya tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan Tuhan. Apa yang ada pada saya, seluruhnya pun saya berikan padamu, itu tidak dapat membuat saya bangga. Tetapi, kalau engkau nilai saya, engkau pasti benar. Permohonan saya, kembalikan saya ke rumah saya untuk melayani orang-orang yang engkau kasihi. Mari kita berdoa.